Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Senang sekali rasanya saya Sukmawati Ibrahim kembali hadir tentunya dalam program acara Tribun Business Forum. Dan seperti biasanya kita selalu hadir setiap hari Kamis pukul 3 sore dan tentunya ditemani dengan narasumber yang luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini juga sudah hadir secara virtual Tribuners narasumber saya, mengingat kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 ya, diskusinya masih secara virtual. Dan tentunya tema yang kita usung pada kesempatan kali ini adalah peran HIPMI bantu pulihkan perekonomian di Sulawesi Selatan. Dan tentunya sudah bergabung secara virtual Ketua BPD HIPMI Sulsel, Bapak Andi Rahmat Manggabarani. Dan Tribuners, mungkin juga sudah sangat familiar dengan beliau ya, sejak terpilih menjadi Ketua HIPMI Sulsel, pastinya juga sudah banyak program-program yang telah dilakukan oleh HIPMI Sulsel ya, di bawah kepemimpinannya Pak Andi Rahmat Manggabarani yang juga merupakan Direktur Utama dari IMB Property. Dan Tribuners yang menyaksikan kita baik secara live streaming YouTube dan juga Facebook, barangkali mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin disampaikan, atau ada pernyataan-pernyataan yang ingin disampaikan terkait bagaimana kondisi perekonomian Sulsel sejak pandemi COVID-19. Silakan boleh langsung dituliskan di kolom chat YouTube maupun Facebook Tribun Timur. Dan langsung saya menyapa Pak Andi Rahmat. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Uma. Alhamdulillah kita sehat-sehat terus. Yang paling penting jaga kesehatan, tingkatkan imun supaya bisa senantiasa kita beraktivitas terus. Karena di kondisi sekarang justru bagaimana harus tetap bergerak tetapi dengan protokol kesehatan yang baik. Ya, betul sekali Pak. Jadi intinya sekarang adalah bagaimana kita menjaga imun ya, harus selalu bahagia benar ya, biar imun kita tetap terjaga dalam situasi seperti ini. Dan terakhir ketemu baru-baru ya Pak ya, kemarin pas di vaksinasi HIPMI Sulsel yang diselenggarakan di 4 Point Makassar, luar biasa antusiasnya masyarakat mengikuti vaksinasi ini, bahkan melampaui target ya Pak Andi Rahmat ya. Jadi artinya masyarakat ini sudah ingin ekonomi kita benar-benar sudah pulih Pak. Jadi mereka berlomba-lomba untuk divaksin sampai kuota yang disiapkan oleh HIPMI Sulsel ini kurang ya Pak ya, karena masih banyak yang ingin vaksin tetapi kemudian kuotanya hanya 2.000, akhirnya ditambah nih yang dulu target 2.000 menjadi 2.250 kalau nggak salah waktu itu. Luar biasa dan semoga juga ini dapat membantulah menggerakkan perekonomian. Baik Pak Andi Rahmat, mungkin bisa dijabarkan sebelum mungkin kita masuk ke tema inti kita bagaimana peran HIPMI dalam menggerakkan perekonomian di Sulsel, mungkin boleh sedikit pandangannya Bapak nih terkait bagaimana sih situasi Sulawesi Selatan saat ini sejak awal pandemi COVID-19 di Maret hingga sekarang di Agustus 2021. Silakan Pak. Ya, makasih Bu Uma dan rekan-rekan Tribun dan seluruh para teman-teman yang menyaksikan kegiatan ini. Ya, wajib diapresiasi salah satu kegiatan Tribun ini selalu memberikan kita informasi dan edukasi tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi dan langkah-langkah kira-kira apa yang kita lakukan supaya bisa tetap eksis dan tumbuh di masa pandemi ini. Nah, di Sulsel sendiri, sebagaimana kita ketahui bahwa Sulsel selalu penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar yang ada di Indonesia. Nah, walaupun pertumbuhan ekonomi nasional di bawah misalnya pertumbuhan ekonomi nasional Sulsel selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, tetapi di masa pandemi ini di Sulsel sendiri kita mengalami kontraksi sampai di bawah 0% ya, di Sulsel ini. Dari awal pandemi sampai akhirnya pada triwulan terakhir di tahun 2020 barulah kita mengalami beberapa perbaikan sampai akhirnya di kuartal pertama 2021 kita terkontraksi menjadi bertumbuh menjadi kalau saya tidak salah positif 7% secara nasional dan tentu yang lebih baik lagi di Sulawesi Selatan. Nah, ini yang harus kita apresiasi bagaimana langkah-langkah pemerintah dan langkah-langkah juga masyarakat yang tetap optimis dan terus bergerak demi
menjaga pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Nah, tanpa kehadiran pemerintah yang mengambil kebijakan strategis tentunya, kita dunia usaha akan semakin terpukul dan akan semakin terpuruk. Nah, tetapi tidak bisa dipungkiri, Bu Uma, bahwa memang budaya Bugis Makassar itu jiwanya jiwa petarung, jiwa pejuang. Betul. Jadi semakin keras tekanannya, orang Bugis Makassar pasti akan terus bergerak, berjuang, supaya bisa lepas dari tekanan tersebut. Dan itulah yang terjadi di Sulawesi Selatan. Walaupun kondisi pandemi, tetapi kita bisa lihat semakin banyak tempat-tempat makan, tempat-tempat nongkrong yang tumbuh di kota Makassar itu sendiri. Nah, apa artinya itu? Bahwa orang Bugis Makassar tidak mengenal yang namanya kalah, tidak mengenal yang namanya menyerah. Kita hanya terus bergerak, berjuang, supaya harapan kita selalu optimis bahwa pandemi bisa selesai dan pertumbuhan ekonomi serta pendapatan bisa kembali baik. Begitu kira-kira. Iya, terima kasih banyak Pak. Jadi pada intinya kita melihat nih dari sejak awal pandemi COVID-19 hingga sekarang masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan ini di kota Makassar mereka tetap jadi petarung ya Pak ya. Mereka luar biasa untuk bisa tetap survive. Artinya mungkin kita semua kesulitan, mungkin ada yang di PHK dan segala macam, tapi kemudian bukan menjadi penghalang untuk tetap survive melakukan berbagai cara agar bisa tetap bertahan dalam kondisi ekonomi yang mungkin sempat anjlok dan tadi disampaikan oleh Pak Andi Rahmat. Luar biasa, Sulawesi Selatan ini melampaui nasional pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama di tahun 2021. Semoga ini juga menjadi langkah awal yang baik ya Pak ya untuk perekonomian kita ke depannya. Nah Pak Andi Rahmat ini mungkin juga banyak yang ingin tahu nih dalam situasi pandemi COVID-19 kan tentu hampir semua sektor terkena dampaknya Pak ya. Banyak sekali sektor-sektor usaha yang terkena dampaknya. Tapi Bapak melihat kira-kira sektor mana nih yang sejauh ini mereka bisa tetap bertahan, mereka bisa tetap survive dan tidak terlalu terkendala dengan adanya COVID ini? Yang tetap survive, tetap bertahan, tentu kita sebut yang pertama adalah industri kesehatan. Ya, industri kesehatan malah semakin banyak laboratorium-laboratorium yang muncul, terutama yang dia lebih spesifik lagi laboratorium khusus PCR atau antigen, bisa kita sebut seperti itu. Nah, ini industri inilah yang semakin tumbuh dan semakin banyak. Di Kota Makassar sendiri tiba-tiba saya melihat semakin banyak klinik yang menjadikan ini sebagai salah satu sumber pendapatannya malah. Nah, bisa kita sebut ada beberapa klinik, ya kita sebut nama, ada swab aja. Ini klinik yang benar-benar khusus untuk orang yang datang mau rapid antigen dan PCR. Nah, di beberapa rumah sakit juga menjadikan ini sebagai jualan dan promosi rumah sakitnya, jualan paket PCR dan antigen. Ini salah satu bisnis yang cukup baik. Yang kedua, bisnis yang tetap bertahan di kondisi sekarang adalah bisnis pendidikan. Tentu di sekolah dan kampus tetap kita tetap membayar uang sekolah dan sebagainya, walaupun kuliahnya online. Ya, kita kuliah dari rumah tetapi tetap melakukan pembayaran uang sekolah. Yang ketiga adalah bisnis tentu konsumsi sehari-hari, konsumsi rumah tangga, bahan pokok. Kita bisa lihat Alfamart dan Indomaret tidak pernah sepi di masa pandemi ini, dan bahkan mereka tetap tumbuh. Nah, ini adalah beberapa industri-industri yang tetap bisa eksis. Kalau kita melihat ke industri yang lebih kecil, industri yang lebih kecil lagi, dengan dilakukannya kegiatan-kegiatan seperti work from home, 50% from home, atau 75% from home, tempat-tempat seperti kafe, restoran, dan tempat ngopi lainnya dijadikan tempat bagi para pegawai kantoran untuk melakukan Zoom meeting dari, jadi bukan from office, Bu, tapi mereka dari kafe ke kafe atau dari warkop ke warkop. Dan inilah yang menjadikan kenapa pergerakan ekonomi di Sulawesi Selatan tetap baik, tetap tumbuh, karena tempat-tempat nongkrong, tempat-tempat makan tetap ramai dikunjungi oleh para konsumennya. Karena siapa yang mau di rumah kalau misalnya pada situasi seperti sekarang di rumah, anak sekolah online, di satu sisi bapak harus meeting, seperti itu. Nah, ini salah satu bisnis yang cukup baik. Saya pun melihat seperti itu. Semakin banyak warkop yang buka, kafe yang buka. Pagi-pagi coba kita ke warkop, orang dengan laptopnya semua datang melakukan Zoom meeting, melakukan rapat pagi dengan pimpinannya dari warkop, dari kafe. Ini menjadi salah satu pendapatan yang baik buat para teman-teman pengusaha warkop dan kafe. Nah, usaha yang lain, saya kira perkebunan
tambang dan sebagainya sudah mulai tumbuh lagi di triwulan 1 dan triwulan 2, bahkan pertambangan yang menjadi puncak-puncaknya di triwulan kedua ini saya kira. Nah, pelan-pelan jasa industri konstruksi juga sudah mulai berjalan, hidup kembali di triwulan 1 dan triwulan 2 kita lihat pertumbuhan ekonominya, industri jasa sudah mulai hidup kembali. Yang memang masih terpuruk adalah industri pariwisata dan perhotelan, terutama hotel yang masih sangat terpukul. Terutama pada saat Jakarta melakukan PPKM level 4, kita hampir di seluruh Sulawesi Selatan merasakan efek dari PPKM level 4 tersebut. Karena kunjungan rapat dari Jakarta sudah mulai berkurang di Kota Makassar. Ini yang sangat dirasakan sekali oleh teman-teman PHRI. Nah, kalau di HIPMI sendiri kita banyak anggota kami yang bergerak rata-rata di bidang konstruksi. Nah, ini juga yang sempat terseok-seok di awal-awal pandemi karena ada beberapa yang sudah kontrak tetapi ternyata anggarannya direfocusing. Nah, ini yang menjadi beban berat buat seluruh teman-teman. Tetapi alhamdulillah kita semua terlahir sebagai pejuang, bisa bertahan sampai saat ini dan akhirnya bisa bekerja kembali dengan pekerjaan-pekerjaan yang tersedia, begitu. Baik Pak, jadi pada intinya sebenarnya memang banyak sekali bisnis-bisnis yang bisa tumbuh justru Pak ya di tengah pandemi COVID-19. Karena Justru banyak yang kan, ekspansi karena kan warkop. kita sekarang lebih banyak di rumah. Jadi begini, peluangnya bisa tercipta karena work from home bisa sampai diperpanjang beberapa kali kan saat ini. Ya, sampai sekarang juga masih diperpanjang, Pak. Sudah kurang lebih 2 bulan masih diterapkan work from home. Buat orang yang memang malas melihat work from home ini sebagai peluang untuk bersantai. Tetapi kalau orang yang produktif melihat work from home ini sebagai peluang bagi dia untuk menumbuhkan industri rumah tangga yang baru. Bisa banyak, karena kenapa semakin banyak orang open PO, kita bisa lihat sendiri kan, semakin banyak orang open PO makanan rumahan, minuman rumahan dan sebagainya. Ini artinya lebih banyak yang menjadikan work from home ini sebagai peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Mereka dapat penghasilan dari kantornya karena tetap digaji walaupun work from home, tetapi dia di rumah juga menambahkan pendapatan baru karena dia bekerja di rumah. Jadi bisa double income jadinya. Double income. Ini yang menyebabkan salah satu industri yang tetap eksis pada hari ini adalah industri jasa pengiriman barang. Semakin banyak online shop yang mengirimkan barangnya ke Kota Makassar. Kalau belanja dari luar ya tentu ini jasa-jasa seperti itu yang tumbuh lagi. Artinya pergerakan ekonomi juga ditopang dari itu semua. Tapi itu sumbangsinya tidak terlalu besar dibandingkan dengan industri-industri konstruksi dan pabrik yang konsumsinya lebih besar begitu. Betul sekali Pak. Apalagi kalau kita mungkin melihat di sektor properti misalnya salah satu. Mungkin kan apalagi rumah-rumah yang harganya kemarin juga sempat diskusi dengan Ray dan beberapa pengembang itu mereka kan mengaku kalau rumah yang di atas 500 juta ke atas itu mereka sulit Pak untuk memasarkan karena masyarakat sebenarnya masih lagi-lagi masih wait and see, mereka masih memikirkan apakah memang bisa untuk ini. Kemudian juga otomotif mungkin juga sangat terdampak ya Pak ya kalau kita melihat karena orang-orang takut nih untuk membelanjakan uangnya dulu mereka untuk melihat dulu apakah ekonomi ini bisa baik atau seperti apa. Nah, justru otomotif kemarin saya berdiskusi dengan salah satu petinggi di Kala Group. Otomotif kebetulan saya juga bergerak di dunia otomotif. Kita terbantu dengan adanya pengurangan pajak PPNBM itu. Betul Pak. Ada stimulus pemerintah ya. Itu stimulus yang diberikan pemerintah betul-betul sangat membantu kita yang bergerak di industri otomotif. Kalau tidak ada itu, bisa dibilang kita ya tamatlah riwayatnya. Tetapi alhamdulillah kita terima kasih pemerintah sudah membantu memberikan stimulus seperti itu. Karena kalau satu mobil terjual, kita bisa lihat produk turunannya bisa banyak. Semakin banyak mobil terjual, tentu pabrik bisa bekerja lebih produktif, orang-orang yang terserap tenaga kerjanya bisa lebih banyak, dan pegawai-pegawai yang bekerja di kantor juga bisa mendapatkan pendapatannya seperti itu. Sama dengan properti, Bu Uma, satu rumah terjual itu bisa mengaktifkan 180 usaha di bawahnya. Betul. Gitu.
Betul ya Pak ya, toko bangunan, kemudian Yes. tukang-tukangnya dan segala macam gitu Pak ya, mereka ikut bergerak Ya. juga ketika ada rumah yang terjual. Dan memang menarik Pak karena untuk baik untuk pembelian rumah, mobil kemarin itu kan memang ada stimulus dari pemerintah ya, kayak 0 DP gitu kan biasanya emang yang berat Ya. ketika mau beli mobil kan DP-nya biasanya harus minimal 5%, 10%. Demikian pula untuk pembelian rumah, tapi sekarang karena ada stimulus dari pemerintah hingga akhir tahun 2021 kalau nggak salah terakhir saya baca, sehingga itu bisa membantu sedikit menggairahkan baik di sektor properti maupun otomotif. Jadi tergantung pengusaha lagi nih Pak, bagaimana menangkap Yes. peluang. Baik, Pak Nah, Andi Rahmat, ini kita kalau di HIPMI Sulsel, saya pikir banyak sekali pengusaha-pengusaha, apalagi anggotanya juga luar biasa yang bergerak di berbagai bidang usaha gitu Pak ya. Bahkan mereka ya, juga punya UMKM binaan ya Pak Andi Rahmat ya. Itu ya. gimana sendiri perannya? Sejauh ini kan pasti ada sebagai asosiasi, ada hal-hal lain, ada trik-trik tersendiri untuk membantu menggairahkan perekonomian. Nah, kemarin yang kita buat kurang lebih 3 bulan lalu, kita mengadakan namanya HIPMI Expo. Mungkin Ya, Tribun juga salah satu media partnernya. Kita mengadakan HIPMI Expo. Itu kita lakukan di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Sulawesi Selatan. Dan kegiatan tersebut dihadiri oleh Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno, yang kebetulan juga dia mantan Ketua Umum HIPMI Indonesia. Nah, kegiatan tersebut kita target kita adalah bagaimana para produk UMKM yang ada di 24 kabupaten kota ini bisa terekspos dengan baik sampai ke nasional. Nah, tentu dengan kehadiran Menteri Bapak Sandiaga, ini exposure kegiatan ini menasional nih. Karena kan beliau, kita yakin kementerian ini punya informasi sampai ke nasional bahkan ke internasional. Jadi teman-teman yang ada di 24 kabupaten kota mengirimkan masing-masing produknya yang kita berikan tempat di expo tersebut. Jadi kita berikan satu stand diisi oleh setiap kabupaten. Satu kabupaten ya macam-macam. Kalau dia punya produk binaan ada 10, silahkan bawa 10-10-nya untuk dilihat dan dikunjungi oleh Pak Menteri Sandiaga. Nah, ini tujuan kita supaya produk mereka tidak hanya jago di kabupatennya. Mereka bisa berkompetisi dengan 24 kabupaten kota. Nah, tentu kalau ada kompetisi, mereka bisa memperbaiki diri, memperbaiki kemasannya, memperbaiki packagingnya, memperbaiki brandingnya, sehingga produk mereka bisa diterima lebih baik lagi di pasaran. Selain diterima lebih baik, tentu bisa terekspos dengan baik, sehingga harapan kita setelah terekspos mereka bisa menambah nilai penjualannya, mendapatkan keuntungan lebih daripada penjualan mereka, dan akhirnya mereka di daerah bisa membesarkan perekonomian daerah. Karena UMKM sendiri kita bisa lihat semakin banyak UMKM maka semakin banyak pula tenaga kerja yang terserap. Walaupun satu UMKM mungkin 2-3, tetapi bayangkan kalau ada 1.000 UMKM berarti ada 3.000 tenaga kerja yang terserap di daerah. Nah, itu salah satu program kita, HIPMI Social Expo. Yang terbaru yang kita lakukan kemarin, yang baru saja kita lakukan adalah kegiatan vaksin. Nah, vaksin ini merupakan salah satu bentuk juga mendukung pemerintah. Selain mendukung kesehatan, tentu harapan kita bisa membantu meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi. Karena semakin banyak vaksin yang terdistribusi atau semakin banyak masyarakat yang disuntik vaksin, tentu harapan kita herd immunity bisa cepat tercapai, Bu. betul. Nah, Perkembangan semakin cepat kelompok ya. tercapai, semakin cepat tercapai herd immunity, PPKM semakin longgar, akhirnya kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Dalam kondisi sekarang saja PPKM, pertumbuhan ekonomi bisa cukup baik. Bayangkan apabila PPKM benar-benar dilonggarkan, harapan kita bisa 2 kali lebih baik daripada pertumbuhan pada saat sekarang ini. Itu harapan kita. Salah satunya dengan program vaksin dan sebagainya. Ya, Tabe Pak, ini kan kalau kita melihat nih ternyata memang kemarin pemerintah Kota Makassar kan memperpanjang lagi PPKM nih sampai di 9 September ya kalau nggak salah 6 September atau 9 September mendatang. 6 September Oh, ya? 6 September berarti iya. Jadi Ya. itu bagaimana Pak? Kan kalau kita lihat nih aturan-aturannya agak-agak lebih longgar lagi nih. Misalnya mall mereka sudah boleh buka sampai jam 8, kemudian tempat-tempat wisata itu gimana Pak? Itu kira-kira bisa membantu menggerakkan perekonomian atau seperti apa? Oh, tentu itu memang belum signifikan, tetapi paling tidak orang sudah mulai bersiap-siap untuk bisa mau spend duitnya lagi di mall, bisa spend duitnya lagi di tempat pariwisata. Satu mall itu
satu mall. Ya, di Sulsel kan ada beberapa mall, tapi kita anggap saja satu mall. Di dalam satu mall itu tidak hanya terdapat industri kuliner saja, tetapi ada beberapa industri-industri retail yang harus kita juga perhatikan. Nah, satu toko retail bisa menyerap tenaga kerja sampai 5 sampai 4. Di dalam satu mall ini ada berapa toko? Ada 50, ada 100 toko. Jadi bisa 500 tenaga kerja yang terserap. Bayangkan selama PPKM ini mereka digaji pakai apa? Tentu pasti kita bisa bayangkan pendapatannya berkurang dong. Bahkan mungkin tidak Pendapatan digaji Pak selama berkurang, di tentu rumahnya. daya beli. Mungkin. Makanya pendapatan berkurang, tentu daya beli berkurang. Inilah yang ditakutkan oleh Bapak Presiden Jokowi bahwa inflasi kita turun. Ya. Tetapi jangan sampai inflasi turun karena daya beli kita juga menurun. Nah, ini yang menjadi tantangan kita ke depannya. Maka sangat tepat sekali bahwa PPKM tetap di level 4, tetapi beberapa protokol-protokol sudah mulai dilonggarkan. Tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Karena itu baru di mall. Bayangkan di industri pariwisata. Sudah berapa banyak UMKM yang bisa hidup dan industri-industri kecil warga lainnya yang bisa hidup di pariwisata tersebut. Nah, ini pasti yang dilihat pemerintah, dan kami dari HIPMI selalu mendukung program pemerintah asalkan itu berpihak kepada masyarakat dan usaha kecil. Pak, apakah ada program-program sendiri juga selain tadi kan sempat ada expo yang memang melibatkan UMKM ya, Sulawesi Selatan di 24 kabupaten untuk mereka memperlihatkan atau memamerkan produk-produk unggulannya mereka. Apakah ada program-program lain lagi Pak dari HIPMI untuk membantu para UMKM untuk bangkit di tengah pandemi COVID ini, seiring juga dengan diberlakukannya PPKM? Ini salah satu program, Bu Uma, yang kita hadiri lakukan ini salah satu program. Artinya program memberikan edukasi bagaimana mereka tetap bisa bertahan dan tumbuh. Nah, ini yang akan kita jalankan terus, bagaimana memberikan edukasi dan semangat kepada teman-teman, karena yang sekarang diperlukan ini hanya semangat saja. Ya. Kita perlu semangat untuk terus bisa tumbuh dan bertahan. Nah, selain itu, tentu kita harus membantu pemerintah dalam mencapai kekebalan komunal atau herd immunity. Karena itu salah satu kunci dari pertumbuhan ekonomi yang baik. Kita lihat negara-negara maju yang lain sudah dibebaskan berkumpul, dibebaskan untuk berkerumun, dibebaskan tanpa masker. Itu karena sudah tercipta yang namanya herd immunity. Nah, ini yang akan kita lakukan di 24 kabupaten kota. Kita akan melakukan namanya vaksinasi massal. Jadi HIPMI akan mendorong di 24 kabupaten kota ini semua badan pengurus cabang HIPMI akan melakukan vaksinasi kepada seluruh kepada masyarakat yang ada di kabupaten kota tersebut. Ini dalam waktu dekat ini mungkin 2 minggu sampai 3 minggu ke depan kita lihat ketersediaan vaksin. Apabila pemerintah menyanggupi, maka kita akan mendorong kegiatan tersebut. Oke, jadi salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan gerakan vaksinasi ya Pak ya, oleh HIPMI Sulsel, bukan hanya digelar di Kota Makassar nih ya, tapi juga di seluruh BPC ya Pak istilahnya. Ya, BPC di seluruh kabupaten kota lah. Di seluruh kabupaten kota. Jadi Tribuners, mungkin kalau kita melihat situasi ini kan memang sekarang semakin banyak pihak Pak yang ikut terlibat nih dalam menggerakkan kembali perekonomian, salah satunya dengan menggencarkan vaksinasi ya, karena ketika misalnya masyarakat mungkin 70% ya Pak ya sudah kebal, semua sudah divaksin, insya Allah mungkin perlahan pemerintah juga akan lebih melonggarkan lagi aturan-aturannya agar supaya semua bisa berjalan, khususnya mungkin di perhotelan, kemudian di travel juga Pak, yang travel haji umroh nih sepertinya kan masih belum ada kejelasan juga, meskipun mungkin Arab Saudi sudah mulai membuka. Ini yang masih teman-teman travel ini yang betul-betul ya kita bisa bukan tikar hanya digulung, ini udah disimpan di gudang tikar. Jangan sampai nanti teman-teman travel kalau kelamaan diberikan pengetatan seperti ini sudah mulai lupa cara berbisnis. Ini yang berbahaya sebenarnya. Lantas demikian apa yang mungkin bisa dilakukan Pak untuk membantu mereka? Saya berpikir begini, ini usulan aja buat pemerintah. Ya. Ini usulan aja buat pemerintah. Kenapa dari pemerintah sendiri tidak memanggil para teman-teman penggiat usaha travel tersebut berkumpul melakukan rapat via Zoom atau seperti apa? Pemerintah menawarkan di Makassar ini atau di Sulsel ini ada industri wisata ini loh. Ya. Coba teman-teman para usaha travel daripada mati,
coba bikin paket wisata, jualan untuk masuk ke wisata ini. Kira-kira seperti itu, daripada kondisi sekarang mereka juga tidak bergerak, mati pariwisatanya Memang mati ya lokalnya. Pak ya. Iya, Memang, bukan tidak bergerak, udah ya, mati nih. betul. Nah, kenapa pemerintah tidak ambil bagian di situ? Walaupun memang mereka sebagian kecil saja, tapi paling tidak ada destinasi-destinasi wisata yang bisa mereka bantu expose dan mereka bantu jualan ke turis domestik dari kota Makassar atau Sulawesi Selatan. Kan lumayan kalau yang dari misalnya dari masyarakat Pangkep atau baru ingin ke Makassar, mereka udah tahu nih mau kemana. Jangan hanya selalu terpatok bahwa Makassar adalah Pantai Losari. Betul. Ini yang kira-kira kita harus sedikit terbuka bahwa Makassar itu luas. Makassar punya banyak destinasi-destinasi wisata lain yang bisa kita kunjungi. Nah, ini yang perlu mungkin teman-teman dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, yang bagaimana mengakomodir dan mengarrange ini semua. Nah, menjadi menampung mereka dalam satu wadah, perhatikan mereka, perhatikan tenaga-tenaga tour guide. Ya, tour guide-nya ini perlu juga makan, perlu juga hidup. Mereka pensiun dini, Pak. Pensiun dini sepertinya tidak ada kunjungan-kunjungan. Iya, pensiun dini, makanya ini yang perlu kita sama-sama kita prihatin lah terhadap industri pariwisata. Tapi jangan sekedar prihatin, tapi kita harus take action. Gimana actionnya? Ini yang harus kita duduk bersama, asosiasi, pengusaha, dan pemerintah harus duduk bersama, bertukar pikiran tentang bagaimana supaya semuanya bisa berjalan dan tumbuh. Begitu, Bu. Iya, karena kita tidak tahu ya Pak ya kapan pandemi ini akan berakhir. Ketika misalnya menunggu pandemi, lalu bergerak, keburu mereka gulung tikar semua ya Pak ya, baru bisa ini kembali. Betul. Jadi jangan pada saat semua orang bergerak baru kita bergerak juga. Disitulah kegagalannya. Kalau mau maju, di saat orang tidur kita harus berjalan. Ada planningnya Pak ya. Yes. Di saat orang baru mulai berjalan, kita udah panen, kita tinggal tidur. Dan itu mungkin yang saat ini masyarakat tidak memikirkan itu. Mungkin sebagian masyarakat tidak memikirkan belum memikirkan. Sehingga berarti dalam situasi ini memang perlu juga peran pemerintah untuk gencar melakukan sosialisasi ya Pak ya. Bukan sekedar misalnya membantu penanganan COVID saja misalnya kayak dengan menggencarkan vaksinasi, tapi perlu ada edukasi kepada masyarakat, kepada penggiat usaha agar mereka tidak berdiam diri di rumah dengan tidak melakukan apa-apa karena banyak hal yang mungkin bisa dipersiapkan. Sangat banyak. Sekarang teknologi sudah semakin canggih. Kita di rumah kayak seperti sekarang kita bisa menjadi seorang dropshipper. Ya. Kita cukup menjadi istilahnya dropshipper bahasa kerennya. Kalau bahasa daerahnya ya kita menjadi makelar lah. Penampungan barang, kita tidak perlu beli barangnya, kita cuma cukup foto, display, kita taruh harga, kita pesan lewat kita, tapi kita teruskan lagi ke pemilik barangnya. Artinya kita tidak perlu modalnya hanya kuota saja. Kuota dan rajin. Ya. Kuota dan rajin promosi dan gitu, rajin update. Nah, dan daripada kita wasting time di rumah hanya di kasur, menjadi kaum rebahan, mari kita sama-sama menjadi kaum perubahan. Kaum perubahan yang produktif. Produktif. Harus produktif. Itu dropshipper itu potensi bisnis yang sangat bagus. Itu dropshipper potensi bisnis yang sangat bagus. Iya, betul ya. Apalagi kalau kita melihat Indonesia atau mungkin khususnya di Kota Makassar di Sulawesi Selatan adalah masyarakat yang cukup konsumtif ya Pak Andi Rahmat ya kalau kita melihat. Jadi banyak peluang suka jajan. Ada yang baru saja mereka suka jajan, suka langsung beli dan segala macam. Jadi peluangnya besar. Oke. Baik Tribuners dan juga tentunya yang menyaksikan kita baik melalui live streaming YouTube dan juga Facebook, mungkin juga ketika dalam situasi ini kan banyak berpikir pengusaha mungkin nih asosiasi pengusaha karena mereka tabungannya banyak gitu kan tidak ada masalah nih ketika misalnya ada pandemi, berbeda dengan masyarakat atau apa dan segala macam. Nah kita mau tahu nih apakah HIPMI juga punya tantangan sendiri dalam situasi ini ataukah justru mereka tantangannya makin berat karena bisnisnya tidak jalan atau seperti apa Pak, dan bagaimana juga membantu masyarakat dalam situasi ini?
Tantangan tidak ada pandemi saja tantangannya berat, Iya betul. Apalagi pandemi ya Pak ya. apalagi pandemi. Nah, Iya. cuma kita pengusaha sudah terlatih bagaimana susah, bagaimana juga senang. Artinya kalau susah ya begini-begini saja, kalau senang juga ya begini-begini saja. Yang tahu cukup diri kita sendiri. Nah itu pengusaha. Gitu. Tantangannya sangat berat sekali, terutama sekarang semua kondisi dibatasi, pergerakan manusia dibatasi. Kalau saya properti, caranya menjual rumah adalah dengan ketemu orang. Bagaimana mau bertemu orang kalau semua pergerakan orang dibatasi, jumlah orang yang keluar dibatasi. Nah, untung sekarang teknologinya sudah ada gadget, WA, dan broadcast message. Seandainya tidak ada, bayangkan apa yang terjadi. Hanya via SMS dan sebagainya. Masih zaman tradisional. Nah, tapi itu tantangan. Itu tantangan buat kita, bagaimana tetap tumbuh selalu dan tetap eksis di masa pandemi ini. Dan target kita adalah tidak melakukan PHK terhadap satupun karyawan kita. Itu target kita. Itu Jadi poinnya, itu tantangan tersendiri buat IMB Property. Nah, tentu di organisasi kita, HIPMI, tantangannya lain-lain juga. Kalau yang kontraktor sudah ikut tender dan sebagainya, menang, tapi ternyata dibatalkan karena refocusing anggaran. Ini tantangan berbeda juga. Jadi harus mengatur cash flow yang lain lagi, yang baru mengatur cash flow lagi dan sebagainya. Membuat perencanaan baru. Ini tantangan-tantangan sendiri. Buat yang industri retail, dengan dibatasinya pergerakan, siapa yang mau berkunjung ke tokonya? Ya. Kalau tidak segera beradaptasi dengan menggunakan jasa online, maka ya tinggal tunggu waktu saja sebelum dia tutup atau berhenti jualan. Gitu. Tantangannya berbeda-beda, tetapi pandemi ini memaksa kita untuk segera beradaptasi dan berubah. Pandemi ini memaksa kita untuk cepat-cepat dan segera masuk ke era digitalisasi. Siap atau tidak, pandemi ini memaksa kita untuk berpikir secara modern, berpikir secara digital. Nah, bagi yang tidak siap, maka akan tereliminasi. Bagi yang siap, maka ia akan selalu berkompetisi. Begitu. Iya, baik Tribuners. Jadi pasti semua ranah bisnis gitu ya, bahkan asosiasi HIPMI sendiri juga punya tantangan dalam menghadapi pandemi ini. Karena katanya sebelum pandemi aja sudah ada tantangannya, apalagi dengan adanya situasi seperti sekarang. Nah, Pak Andi Rahmat mungkin juga bisa dijabarkan nih, apakah ada strategi-strategi nih yang mungkin telah dipersiapkan, mengingat kita tidak tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Tetapi kita ingin tentunya unit usaha ingin semua sektor usaha bisa bergerak kembali, tidak ada lagi keterbatasan. Itu gimana Pak? Dan mempertahankan mungkin perekonomian Sulsel yang 7,67% ya sekarang itu bisa naik atau bahkan mungkin bisa tetap bertahan di angka itu. Jadi kalau di kondisi sekarang kita cukup dengan efisiensi, mengurangi belanja-belanja perusahaan yang tidak perlu, mengurangi belanja-belanja modal yang tidak perlu, manfaatkan yang ada, kecuali memang kita sudah berpikir untuk siap berperang. Artinya ada strategi-strategi khusus yang kita lakukan untuk melakukan belanja modal. Nah, tetapi ini hanya perusahaan-perusahaan tertentu saja yang melakukan. Tetapi majority sekarang orang menahan untuk ekspansi. Lebih mending bisa mempertahankan usaha yang ada sekarang daripada harus membuka bisnis baru yang belum jelas juntrungannya terkait kebijakan pemerintah. Nah, yang selanjutnya, seluruh pengusaha harus bisa beradaptasi dengan kondisi seperti sekarang. Bagaimana kondisi pandemi memaksa kita menuju era digitalisasi, tentu ini yang menjadi tantangan kita sendiri supaya bisa terus bertahan. Banyak yang tidak bisa bertahan di era digital ini malah gulung tikar dan sebagainya. Yang tidak bisa bertahan, yang tidak bisa beradaptasi adalah salah satunya industri travel. Dia mau beradaptasi apa dengan dunia digital ini di kondisi pandemi. Makanya teman-teman para travel ini harus menjadi perhatian kita semua supaya bisa kembali aktif, bisa kembali tumbuh dan menyerap tenaga kerja. Nah, yang selanjutnya, pengusaha di era pandemi ini harus inovatif.
harus inovatif. Jadi menciptakan produk-produk, menciptakan strategi-strategi, baik itu strategi pemasaran, strategi dan sebagainya, yang inovatif, yang bisa menimbulkan efek wow. Menimbulkan efek wow. Jadi bagaimana bisa eye-catching dulu, bagaimana bisa menjadi bahan pembicaraan dulu, inovatif. Yang inovatif pasti menjadi bahan pembicaraan. Yang menjadi bahan pembicaraan tentu menjadi top of mind dari para konsumen. Apabila kita sudah menjadi top of mind, maka tidak ada kesusahannya dalam menjual produk tersebut. Karena udah top of mind, udah diingat. Media cetak terbaik. Udah ini ya Pak ya. Yes. Misalnya kita sebut media cetak susul yang terbaik apa? Tribun. Itu udah tersimpan di kepala kita. Gitu. Jadi inovatif dalam menciptakan produk sehingga menimbulkan efek wow, efek yang bisa menjadi something to discuss, something to talk atau sebagainya. Gitu. Iya. Yang selanjutnya kita harus menjadi pengusaha yang bisa kolaboratif. Dalam kondisi sekarang semua orang berlomba-lomba untuk berperang, semua orang berlomba-lomba untuk bisa tumbuh. Nah, bahkan banyak korporasi-korporasi yang bergabung. Gojek bergabung dengan Tokopedia, benar ya? Iya. Itu dua konglomerasi bergabung menjadi satu. Konglomerat loh ini. Ini kan unicorn bergabung menjadi satu. Iya. BUMN saja demikian, Pak. Yes. Kenapa kita yang kecil-kecil yang baru mau tumbuh tidak mau bergabung? Tidak mau berkolaborasi? Nah, tentu kolaborasi ini yang produktif menghasilkan produk-produk yang inovatif dan kemudian bisa beradaptasi. Inilah yang nanti cikal bakalnya semua kita persiapkan untuk bisa begitu pandemi selesai kita udah siap. Tinggal kita sekarang udah jalan, tinggal kita lari nanti setelah pandemi. Kita lari. Yes. Lari sekencang-kencangnya Pak ya untuk mencapai target-target yang sempat tertunda karena pandemi COVID-19. Jadi sebenarnya Tribuners ini kita mungkin ada banyak gambaran gitu ya. Apa sih yang perlu kita lakukan di tengah pandemi COVID-19 ini? Tadi Pak Andi Rahmat mengatakan ya kita jangan berdiam diri di rumah karena mungkin sekarang pun kita bisa bergerak meskipun dengan segala keterbatasan ya Pak ya, mungkin dengan segala keterbatasan, tapi banyak hal-hal yang bisa kita manfaatkan, salah satunya dengan digital tadi. Pak Andi Rahmat banyak menyinggung soal digital, bagaimana kita bisa memanfaatkan digital itu sendiri untuk bisa bertahan. Jadi kalaupun misalnya kita menjadi kaum rebahan ya, jadilah kaum rebahan yang produktif ya Pak ya. Jadi sambil tiduran di kamar kita juga bisa sambil mendapatkan income mungkin melalui smartphone masing-masing ya, dengan tadi apalagi dengan adanya kemudahan-kemudahan marketplace apa dan segala macam, e-commerce dan segala macam, kan banyak sekali akses kita untuk bisa tetap produktif. Dan tadi juga menarik Tribuners disampaikan bahwasanya dalam situasi ini bukan lagi soal persaingan ya Pak ya, bukan lagi kayak kompetitor dan segala macam, tapi bagaimana kemudian kita membangun kolaborasi. Ya makanya banyak usaha-usaha, banyak BUMN mungkin ada mereka merger ya kan, kayak bank-bank untuk memperkuat mereka, itu kan mereka merger dan juga beberapa unit usaha lainnya. Baik, Tribuners, sebelum kita mengakhiri, ternyata kita tidak terasa ya Pak ya, sudah hampir sejam kita ngobrol. Mungkin Pak satu lagi mungkin dia sekaligus menjadi closing statement kira-kira nih terkait bagaimana dengan regulasi-regulasi yang diterapkan oleh pemerintah di tengah situasi seperti ini. Apakah mungkin perlu ada duduk bersama dengan seluruh pelaku usaha, dengan asosiasi untuk membicarakan strategi-strategi ke depannya, atau seperti apa kira-kira Pak? Ya, jadi harapan kita sebagai organisasi HIPMI ini sendiri mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan yang memihak kepada kesehatan dan ekonomi tentunya. Kita juga pengusaha tidak mau egois bahwa harus dunia usaha yang diutamakan, tidak. Tetapi kira-kira bagaimana semuanya bisa berimbang. Dan alhamdulillah pada hari ini kurang lebih porsinya sudah hampir berimbang antara kesehatan dengan dunia usaha terkait dengan pelonggaran protokol kesehatannya. Yang kita akan sambut baik adalah program dari Bapak Wali Kota Makassar, Pak Dhani Pomanto, yang ingin kira-kira kalau tidak salah merelaksasi pembayaran PBB. Ya. Tapi masih ada beberapa syarat yang harus dipenuhi
sebelum itu bisa dilakukan atau bisa mendapatkan pelonggaran pembayaran PBB. Nah, ini yang akan kita sambut baik sekali dan akan sangat bermanfaat bagi dunia usaha tentunya, karena pendapatan berkurang. Kalau kita bisa efisiensi lagi dengan membayar PBB yang lebih murah atau lebih didiskon kira-kira begitu, tentu akan menambah belanja modal kita untuk persiapan tahun depan. Nah, inilah yang kita harapkan bisa memberikan kita nafas bantuan lah bagi dunia usaha kita. Nah, pemerintah perlu lebih peka lagi seperti semacam ini, termasuk dengan beberapa industri restoran yang mungkin sedang terdampak, industri hotel. Kita kira bisa ada keringanan dari pembayaran pajak PB1-nya supaya mereka bisa mengalihkan itu sebagai pembayaran THR karyawan mungkin, atau pembayaran gaji karyawan. Nah, karena kita ketahui bahwa okupansi hotel, pendapatan hotel sendiri turunnya tidak main-main, tinggal single digit seperti itu. Nah, jadi harapan kita, anjlok. Kira-kira pemerintah, kira-kira presentasi pengambilan kebijakannya kira-kira mau digeser lagi ke sisi ekonominya sedikit lah, supaya lebih meringankan pengusaha. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Andi Rahmat. Jadi kalau kita melihat mungkin sejak awal pandemi COVID-19 sampai sekarang sebenarnya sudah banyak nih stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah, diskon misalnya, atau bahkan kebijakan-kebijakan restruk yang dari perbankan atau dari pembiayaan yang diberikan. Tapi bukan itu ya Pak Andi Rahmat, ya, ketika hanya penundaan pembayaran itu kan ternyata saya melihat sekarang justru banyak yang masyarakat mungkin yang mereka punya KPR dan segala macam, justru biaya yang harus dia bayarkan itu bertambah. Jadi justru lebih menyusahkan. Jadi bukan restruk, bukan penundaan pembayaran, tapi lebih tepatnya diskon spesial ya Pak ya. Entah itu misalnya di pajaknya, di apa dan segala macam. Karena kalau hanya menunda, kita belum tahu kapan akan pulih dan tiba-tiba tahun depan membengkak pembayaran ternyata, dan itu banyak dirasakan oleh masyarakat. Itu yang terjadi di PLN di awal-awal pandemi. Iya, betul Pak. Nah, dikurangi, tapi ternyata di beberapa bulan terakhir langsung bertambah 3 kali lipat daripada iuran biasa. Ini yang kita tidak siap. Dan akhirnya ada yang sampai berutang untuk membayar tagihan listriknya. Ini yang kita prihatin. Gitu. Betul sekali. Dan Pak Andi Rahmat, sebenarnya kita ingin berdiskusi lebih lama, lebih panjang lagi juga di sini. Kalau saya lihat di live YouTube, alhamdulillah banyak yang menonton Pak, cuman mereka kayak kirim-kirim salam dari Papua, salam dari Palestina dan segala macam, dan banyak yang ikut menyimak juga alhamdulillah. Cuman karena waktu kita terbatas ya Tribuners, mungkin nanti di lain kesempatan semoga Pak Andi Rahmat juga bersedia lagi nih untuk sharing lagi bersama kita di sini untuk membahas lebih detail lagi terkait bagaimana dunia usaha dan bagaimana menggerakkan perekonomian di Sulsel serta peran HIPMI sendiri dalam menggerakkan perekonomian di Sulsel. Ya Pak ya, dan terima kasih banyak juga atas waktunya, terima kasih banyak sudah meluangkan, mungkin banyak nih aktivitas di luar sana Pak ya, di sini mungkin mau olahraga atau mungkin ada aktivitas lain, tapi Pak Andi Rahmat bersedia hadir bersama kita di sini. Dan untuk Tribuners baik di live YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, terima kasih banyak atas kontribusinya, terima kasih banyak yang sudah ikut menyaksikan, dan tentunya Tribun Business Forum akan hadir setiap hari Kamis ya, jangan lupa untuk selalu menyaksikan untuk kita lebih tahu bagaimana perkembangan perekonomian, bagaimana dunia bisnis nih di tengah pandemi COVID-19. Dan Pak Andi Rahmat, terima kasih banyak Pak. Kita akhiri dulu. Terima kasih. Iya, kita akhiri dulu diskusi kita, dan saya berharap nanti pandemi cepat berlalu agar diskusinya bukan lagi secara virtual, tapi kita bisa bertemu secara langsung. Karena kata orang Makassar nih lebih enak kalau ngobrolnya secara langsung ketimbang secara virtual gitu ya, Tribuners. Karena silaturahmi secara langsung memang lebih nyaman Pak gitu rasanya. Baik, saya mewakili tentunya manajemen Tribun Timur mengucapkan terima kasih, dan Tribuners sampai jumpa lagi di segmen berikutnya. Saya Sukmawati Ibrahim pamit dan wassalamualaikum